Hari ke-24 baca Alkitab untuk Mama. Maaf ya, Mak. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia untuk diutus memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara laki-laki, dialah saudara perempuan, dialah ibuku. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya ia berkata kepada mereka, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya dengan sampai habis. Sebagian jatuh ke tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah ditaburkan di semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada 100 kali lipat. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan terungkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Sebagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai telah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain, mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung di sana bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Oke, tadi kan Mak mengenai perumpamaan tentang seorang penabur itu tadi menarik kan katanya. Jadi ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, kayak kita kan lagi mendengarkan firman Tuhan. Ada orang yang cuma didengarkan aja gitu, keluar dari masuk dari kuping kanan, keluar langsung dari kuping kanan. Tapi ada orang yang didengarkannya, terus dia senang mendengarkan firman itu, tapi pas ada masalah hidup gitu, dia langsung kecewa, terus nggak percaya lagi, nggak menerapkan firman itu lagi dalam hidupnya. Tapi ada orang yang berpegang teguh sama firman Tuhan, kayak misalnya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Atau kayak misalnya sedangkan burung yang tidak menabur aja Tuhan pelihara, apalagi hidupku gitu. Jadi kayak di saat dia menghadapi kesulitan hidup, dia percaya Tuhan memelihara hidupnya, karena dia melihat bahwasanya burung aja Tuhan pelihara, apalagi aku kesayangan Tuhan, misalnya kayak gitu Mak. Jadi kita harus bagian dari yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan, berpegang teguh sama firman Tuhan. Oke? Maaf.